ompong mengerang rantau budal mandang nyusah. Yo gundul pesan aku sering ngampe kendul. Dan kedua tela-telo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cino. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 kelas IPS 2 akan membahaskan tentang bagaimana cara pembuatan sangkar ayam. Pada kesempatan ini saya akan memandu teman-teman sekalian dalam pembahasan teknik pembuatan sangkar ayam. Nama saya Ivonisya Samur. Nama saya Helena Primayanti Putri Agni. Saya Franciscus Valesa Zari. Nama saya Frederick Samunara. Nama saya Franciscus Ratigo Tiambadu. Saya Christophorus Ernest Duru. Sedikit saya memperkenalkan sangkar ayam. Sangkar ayam merupakan kerajinan dari rotan yang dibuat oleh masyarakat Manggarai. Kerajinan ini pada umumnya digunakan oleh masyarakat Manggarai sebagai sarang ayam, terlebih khusus ayam-ayam yang hendak bertelur. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kami kelompok 2 akan membahas tentang potang atau sangkar ayam. Alasan kami mengangkat potang atau sangkar ayam, di mana kami melihat kondisi masyarakat, terutama untuk para peternak ayam, di mana mereka sangat membutuhkan yang dinamakan dengan sangkar ayam atau potang dalam istilah Manggarai. Namun sebelum itu, kami juga mau membahas tentang kekuatan serta kelebihan dari potang atau sangkar ayam. Potang atau sangkar ayam ini mempunyai kelebihan yang begitu kuat, di mana dia bertahan air, tahan panas matahari, sehingga bahannya itu terbuat dari bambu yang begitu keras dan dianyam menjadi dan membentuk sebuah yang dinamakan potang. Potang ini juga sebagai wadah tempat bertelurnya ayam-ayam peternak. Oke teman-teman, selain itu juga potang atau sangkar ayam ini bermanfaat untuk bertenggernya ayam. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembuatan sangkar ayam. Yang pertama, proses pembahanan dan alat yang digunakan dalam teknik produksi sangkar ayam. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan sangkar ayam terdiri dari: yang pertama, bahan. Dalam proses pembuatan kerajinan kurungan ayam atau sangkar ayam, perajin menggunakan bahan dari bambu. Jenis bambu yang digunakan adalah bambu apus karena memiliki kulit yang halus dan kuat, tidak mudah pecah pada saat pengolahan dilakukan, serta lebih elastis dibandingkan bambu lainnya. Alat yang pertama, parang. Parang merupakan alat utama yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan kurungan ayam. Alat ini digunakan untuk menebang, membersihkan, dan membelah batang bambu. Alat yang kedua, gergaji. Gergaji ini digunakan untuk memotong batang bambu yang sudah dibersihkan dari ranting-ranting dan sudah diukur sesuai dengan keinginan. Alat ini sangat cocok digunakan karena hasil potongannya rapi dan rata. Alat yang terakhir yaitu alat pemukul. Alat pemukul terbuat dari kayu. Alat ini digunakan untuk membantu dan membelah dan memotong bambu. Dalam membelah bambu harus menggunakan tenaga yang cukup besar, maka perajin menggunakan alat ini bersama parang agar lebih mudah. Berikutnya, proses pembuatan kurungan ayam. Dalam proses pembuatan kerajinan kurungan ayam, melalui beberapa tahapan yang akan dibahas lebih rinci sebagai berikut. 1. Perolehan bahan. Perolehan bahan tidak sulit karena hampir di setiap kebun para petani terdapat pohon bambu. Untuk memperoleh bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kerajinan ini, perajin memperoleh bambu di kebunnya sendiri. Bambu yang terlalu tua, iratannya akan mudah patah dan pecah karena serat-seratnya keras. Sebaiknya bila terlalu muda, iratannya mudah mengerut dan tipis. Penebangan dilakukan dengan menggunakan parang. Sebelumnya perlu diperhatikan arah condong bambu tersebut. Bambu yang sudah ditebang selanjutnya dibersihkan dengan cara menghilangkan ranting-ranting dan daun-daunnya. Kemudian dipikul ke rumah perajin yang hendak membuat sangkar ayam. Yang berikut pengolahan bahan. Bambu dibersihkan terlebih dahulu dari debu-debu yang menempeli kulitnya karena dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Kemudian dilakukan pengukuran sesuai yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan pemotongan bambu. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai batang bambu pecah sebelum dibelah.
Karenanya, dalam pemotongan ini dianjurkan untuk memakai gergaji yang bergigi halus. Karena bagian yang digunakan dalam membuat kerajinan ini adalah kulit batang bambu, maka diusahakan jangan sampai kulit tersebut terkelupas, terutama waktu pemotongan ruasnya. Panjang ruas yang ideal untuk bahan anyaman adalah 40-60 cm. Pemotongan bambu menjadi beberapa bagian dilakukan lebih awal bertujuan agar memudahkan dalam proses pembelahan. Tahap selanjutnya dilakukan pembelahan bambu. Pembelahan bambu dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh belahan-belahan kecil yang siap untuk diirat. Mengenai lebar belahan akhir bisa dibuat bermacam-macam ukuran tergantung penggunanya. Untuk anyaman bagian bawah dari kurungan ayam cenderung lebih lebar dibandingkan bagian atasnya. Bambu yang sudah dibelah selanjutnya dipisahkan antara kulit dan daging bambu dengan cara diirat. Proses pengiratan dilakukan agar bambu menjadi elastis dan mudah dibekukan. Kehalusan dan tipisnya suatu iratan tergantung pada penggunaannya. Jika iratan tersebut hendak dibuat untuk bahan anyaman halus, iratannya pun harus halus dan tipis. Namun untuk mendapatkan iratan yang halus dan tipis diperlukan keterampilan dan pengalaman. Khusus untuk bagian rangka dari kurungan ayam ini tidak perlu dilakukan pengiratan. Bagian rangka memerlukan belahan bambu yang lebih kuat karena merupakan bagian penopang. Belahan bambu yang akan digunakan sebagai rangka cukup diraut agar mudah dilengkungkan. Hasil pengiratan selanjutnya diraut satu persatu untuk memaksimalkan tingkat kelenturan bambu bahan anyaman. Selain itu, juga bertujuan untuk menghilangkan bagian-bagian bambu yang masih tajam karena dapat melukai perajin. Setelah semua bambu sudah diraut, maka perlu dilakukan uji kelenturan sebelum siap untuk dianyam, agar pada proses menganyam bambu tidak patah. Setelah uji kelenturan sudah dilakukan, maka bambu siap untuk dianyam. Yang berikutnya proses menganyam. Sebelum sampai pada ini pembicaraan tentang proses menganyam, maka ada dua istilah yang perlu diketahui untuk mempermudah mengikuti uraian selanjutnya. Istilah yang dimaksud adalah iratan yang berfungsi sebagai dasar anyam disebut dengan lungsi atau bagian anyam yang membujur, dan iratan yang berfungsi sebagai penganyam disebut dengan pakam atau bagian anyaman yang melintang. Proses menganyam dilakukan setelah pembuatan rangka kurungan anyam ini selesai. Rangka ini sekaligus menjadi anyaman lungsi yang menjadi disusupkan pakan pada saat proses menganyam dilakukan. Belahan bambu yang digunakan sesuai dengan ukuran kurungan ayam yang akan dibuat. Semakin besar ukurannya, maka semakin banyak pula belahan yang digunakan. Sebaiknya jika ukuran kecil, maka sedikit pula belahan yang digunakan. Proses pembuatan rangka kurung ayam melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama, menyiapkan belahan bambu yang dibuat khususnya untuk pembuatan rangka. Jumlahnya tergantung penggunaan pada pembuatan kurung ayam. Kali ini membutuhkan sebanyak 9 lembar belahan, ditambah 1 lembar lebih pendek dari belahan yang lain. Yang kedua, menyusun belahan bambu satu persatu. Selama proses penyusunan, satukan lembaran bambu tersebut dengan mengikatkan tali atau sejenis di bagian tengah secara melingkar. Ikatan ini bersifat hanya sementara dan dapat dilepas pada saat proses menganyam sedang dilakukan. Ketiga, setelah ke-9 belahan bambu disusun, tambahkan lembaran bambu yang lebih pendek agar jumlah jari-jarinya ganjil. Yang keempat, setelah ditambahkan, maka jari-jarinya berjumlah 19, yang artinya mempunyai 19 lembar anyaman. Jumlah lungsi harus ganjil, karena anyaman pakan tidak akan tersusun rapi apabila jumlah lungsinya genap. Yang kelima, kuatkan ikatan pada bagian dalam lingkaran jari-jari karena sangat membantu dalam memudahkan pembentukan rangka. Yang keenam, setelah semua belahan sudah disusun, maka akan membentuk lingkaran yang menyerupai matahari. Yang terakhir adalah tahap akhir. Tahap akhir yang dilakukan pengrajin adalah yang pertama, memotong bagian-bagian pakan maupun lungsi yang lebih secara merata agar terlihat rapi. Yang kedua, pembuatan pengait agar anyaman pakan di bagian bawah tidak keluar atau terlepas. Teman-teman, demikianlah presentasi kami tentang proses pembuatan potang atau sangkar ayam pada hari ini. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Terima kasih ya.